kita buat hal yang seru. Apa tuh? Ada. Nanti kita buat challenge. Challenge apa? Halo Sobat Depresi, balik lagi bersama kita di channel Depresi 30 Plus. Ya, hari ini ada teman gua dan gua. Kenalan dulu nggak sih? Salah kemarin. Ya, kita juga nggak ada. Cuman sekarang gua jadi bintang tamu. Lu jadi bintang tamu? Lu kan wawancara. Kita cuma beda posisi aja ya, ngambil lightingnya yang lebih bagus. Begitulah ceritanya. Oke, membahas keluh hal-hal kesah atau kelah kesuh. Oke. Para Kelah kesuh ya. Pejuang. Oke, para pejuang yang sedang luntang-lantung di umur 30-an atau mendekati lah ya. Bahkan lebih dari itu mungkin. Banyak. Yang masih belum tahu mau kemana ini ya, gitu kan? KFC aja yang punya aja sukses. Umur berapa? 50? 60 nggak sih? 60 kan itu. Oke, gue mau bacain threads dengan keywordnya usia 30-an. Kita bacain masalah-masalah umumnya yang terjadi di umuran 30 atau yang mendekati ya. Oke, gue mulai dari yang cukup berat ya. Di sini ada orang bilang, nanya ya, maaf ya guys, maaf banget, aku kepikiran ini terus. Di ekonomi sekarang, kalian yang sekarang lagi pengangguran, cara bertahan hidupnya gimana sampai saat ini? Ada nih, jawaban yang cukup menohok ya kalau gue ngeliat, dan ini cukup populer di threads. Gue gak nyebut namanya, cuma gue bakal sebutin jawabannya gini. Seorang pengangguran tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa jadi parasit orang lain. Dalam tanda kurung, orang tua, saudara, keluarga, dan lain-lain. Bisa saja dia hidup sendiri, tapi dia harus punya tabungan yang cukup sampai dia dapat kerja. Jadi pertanyaannya buat ngejawab yang nanya tadi itu, bagaimana pengangguran bisa survive? Ya jadi parasit. Menohok banget kalau menurut gue ngelihatnya kayak gini ya. Gue mau bilang enggak, tapi emang iya gitu loh. Cuma Lebih nyakitin. di sini nyakitin. Maksudnya nggak normal ya buat orang Asia, terutama kita ya orang Indo. Kalau kita ngomong realita seperti itu gitu kan. Memang kita tuh apa? Kalau misalkan kita lagi di kondisi seperti itu, ya iya gitu loh. Kita adalah parasit gitu kan. Tapi ya kita biasanya nggak bakal bilang seperti itu gitu kan, karena itu sangat menyakitkan. Coba kalau misalkan memang kita ngomong mungkin ke temen yang sama-sama realistis, mungkin itu masuk akal buat gue kalau lu ngomongnya seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan lu ngomong sama cuma temen yang biasa atau kenalan atau ya bahkan keluarga yang mungkin lu belum nggak terlalu dekat, lu ngomong seperti itu harus hati-hati ya dengan mulut lu ya gitu kan. Gua sih setuju dengan abang yang jawab seperti itu. Kalau gua, lu sendiri gimana? Ya gue juga sih setuju. Cuman emang kalimatnya emang gak enak aja dengernya. Cuman ya emang mau gimana, emang kita aslinya parasit kalau kayak gitu loh. Apalagi udah umurnya yang harusnya kita bisa ngebantu kan, ngebantu orang tua, bahkan kita bisa adalah orang tua nggak usah kerja biar gua, nah gitu gantian gitu. Ini malah kita minta susu lagi istilahnya gitu kan. Jadi bilang parasit ya emang parasit. Gua ngeliatnya nggak kayak gitu. Kalau lo kan kayak balas budi gitu ya. Oke lah, balas budi gitu kan. Kita ngomong secara pribadi nih. Kalau misalkan lo sendiri gak ada penghasilan, gak bisa bertahan hidup, ya gimana gitu kan? Maksudnya yang difokuskan adalah buat diri kita dulu sendiri gitu loh. Kalau misalkan kita sudah bisa menghandling diri kita sendiri tanpa meminta dari orang tua atau orang sekitar yang kita dekat ini, itu menurut gue udah oke. Mungkin dalam konteks masih kayak egois ya kalau ngelihatnya pada orang normalnya gitu kan. Tapi menurut gue kalau lu udah di tahap itu lu udah oke gitu kan. Mungkin lu kalau udah dapat lebih, baru lu bisa melakukan hal yang lu bilang tadi itu. Oh iya baru nyambung. Nah cuma kalau misalkan gue memang ngelihat banyak yang lu nya juga nggak oke, tapi lu melakukan hal yang tersebut gitu. Banyak juga kasus yang seperti itu, terutama yang sandwich generation ya. Misalnya
lu harus nyumbang ke orang tua lu gitu, buat adik-adik lu misalkan. Memang kalau misalnya situasinya memang ya seperti itu gitu kan, gue nggak menyalahkan, tapi memang itu terjadi banyak gitu kan, ke banyak orang gitu. Tuh. Iya ya, apa namanya di sini yang dia maksud cara kita survive kan. Cara kita survive, gimana caranya kita bisa bertahan hidup sedangkan kita penghasilan aja nggak ada gitu kan. Ya emang tepat kalau misalkan buat sementara lo harus jadi parasit. Apa sebutan untuk diri kita itu parasit ya emang, karena kita harus ya minta tolong orang ya kan. Setiap hari bahkan gitu loh. Ya mau gimana lagi gitu loh. Gue pernah di momen tersebut gitu loh. Pernah gitu kan, karena memang lagi nggak ada kerjaan segala macem gitu kan. Makanya gue pernah ngomong, gue harus nurunin ego gue harus gengsi gue segala macem. Gue mau kerja apapun buat gue bertahan hidup. Gue dulu gitu loh. Gue tanggung jawab sama diri gue dulu. Gue harus melakukan itu. Gue ilangin semua yang tadi ego segala macam itu, gue ilangin. Lo menjadi apa? Yang penting penghasilan dan tidak ilegal. Kalau itu adalah prinsip gue gitu ya. Gue melakukan hal itu gitu. Gue pernah di situasi tersebut, dan ya kalau sekarang pun gue lagi di situasi yang seperti abang itu bilang, bisa aja gue hidup sendiri. Misalkan nggak punya kerjaan yang sangat stabil gitu, tapi gue punya tabungan buat gue untuk dapat kerjaan yang lain, tapi gue bisa bertahan hidup dari tabungan gue di posisi tersebut sekarang. Makanya gue bisa gitu. Ya emang sih, cuman asli kalau misalnya kita di posisi kayak gitu ya, harga diri lu gila sih. Yang kata orang yang kayak diinjek-injek, kayak dilempar tahi gitu. Posisi kita lagi kayak gitu. Tapi lu harus rela. Ya emang kita yang itu, yang kita ujung-ujungnya kita berdamai dengan diri sendiri. Gak apa-apa kita dianggap tai apa segala macam. Cuman ya seenggaknya kita langsung sadar gitu loh. Sadar bahwasanya kita nggak bisa kayak gini terus gitu. Benar. Cuman emang pukulan yang emang buat orang belajar di situ. Bahkan mungkin dari situlah, dari situasi itu kita bisa naik mungkin. Buktinya gua dong kalau ngeliat yang tadi. Iya, cuman emang kayak gitu bener. Cuman ketika posisi di situ wah dah. Kalau lu dibilang tai ya udah terima aja. Terima aja. Semua orang pernah sih ngerasain kayaknya. Banyak kan. Oke, kita lanjut ke konteks yang selanjutnya ya. Oke, gua nemu satu yang cukup menohok lagi. Hai, gue cewek umur 28 tahun yang lagi struggle, maksudnya berjuang sama kerjaan, dan setiap harinya gue apply CV, nggak ada pemasukan, nggak ada uang, jadi yang bisa gue lakuin cuma ya di rumah aja. Tapi nggak ada satupun support termasuk cowok gue. Oke, cowoknya ada konteks di sini tuh bilang nggak ada yang bisa lu lakuin kecuali jadi sampah. Iya, lu di rumah karena lu nggak bisa apa-apa. Damn. Gila sih. Gue realistis, tapi gue nggak ngomongnya ngetes seperti itu sih. Ngatain, kalau itu mah ngatain ya, gitu kan. Jadi kalau gue atas dasar juga, apa? Atas dasar juga mungkin cowoknya. Gue nggak tahu juga, karena kita nggak kenal orangnya ya, gitu kan. Cuma maksud gue pun realistis gitu. Cuma gue nggak ngomong seperti itu ngatain. Gue nggak, gitu kan. Nah terus kalau gue ngeliat di sini situasi dengan mbaknya ini semua orang hampir yang rata-rata sekarang dengan situasi geopolitik kita yang kita ada ini, sulit nyari kerjaan segala macam gitu kan, nggak ada masukan gitu kan. Ya itu tadi, balik ke konteks yang tadi yang gue bahas, lu harus cari peluang apapun itu, lu harus ngasilin sekecil apapun, lu harus gitu kan, karena lo harus bertahan hidup gitu kan, kecuali lo masih ada backup gitu kan. Dan kalau ngelihat dari situasinya, ngelihat abangnya ini, gue bisa bilang kalau gue jadi ceweknya ya, mungkin udahlah, tinggalin aja kalau udah ngatain seperti itu ya. Menurut gue tinggalin aja gitu kan. Cuma itu adalah urusan pribadi lo. Kalau mungkin gue dijadi diri lo, gue akan ninggalin dia gitu kan, karena gue memang nggak apa-apa. Misalkan lo nggak mau ngelihat gue lagi di posisi yang gue sulit,
lo nanti mungkin ngeliat gue nanti di posisi yang selanjutnya gitu kan, lo mungkin maunya gue yang seperti itu dan lo nggak pengen ngeliat gue yang lagi berjuang gitu kan. Toh juga kalau misalkan gue memutus hubungan ini, gue kalau misalkan gue fokus banget, gue yakin gue bisa dapet kerjaan, maksudnya dapat sesuatu yang bisa menghasilkan itu lebih cepat karena fokus gue itu buat bertahan hidup banget, bukan buat bikin hubungan segala macam gitu kan, sosial banget gue nggak gitu kan. Kalau misalkan gue jadi mbak satu ini gitu kan, itu yang gue lakuin. Ya lah, tinggalin aja gitu. Soalnya kan kita di sini kan yang bahas kemarin ya kan. Kemarin kan ada yang bahas apa namanya, gimana sih kalau misalkan apa iya perempuan itu harus punya kerjaan gitu kan, biar cowoknya menerima segala macam kan. Nah, oke lah konteksnya dia bertanya kayak, tapi kan di sini kan dia juga berjuang sih ya kan, berusaha karena dia juga di sini kan ngelamar buat CV untuk masuk kerjaan lamaran. Nah, maksudnya cuman kalau untuk si cowoknya ya tinggalin aja lah gitu ya betul. Kecuali kalau lu nggak berjuang ya kita nggak tahu sih, kadang-kadang juga banyak plot twistnya ya. Ketika kita kan nggak tahu di belakang kata kita tadi nggak tahu, kita nggak tahu plot twistnya, kita nggak tahu. Kalau misalkan emang ya kita nggak secara personal, tapi gua nangkepnya karena kan ini sebuah cuma curhatan ya gitu kan, kita cuma ngelihat segi dari bunyi curhatan tersebut, belum tentu iya seperti itu karena kita nggak tahu detailnya. Kalau kita tahu detailnya mungkin banyak plot twist atau kenyataannya memang seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ke konteks selanjutnya ya, kita ngelihatnya yang lain. Ini gua doang ngerasa kalau di umur 30-an udah di fase susah nyari teman, susah nyambung sama orang, pengen temenan, males basa-basi alurnya. Ketemu orang udah baca sifat aslinya jadi males deketin. Bahkan ada ketemu konselor bagian mental health aja, gua nanya kayak udah nggak relate dan nggak cocok di gua cara menyampaikannya. Kenapa gitu ya? Ini gua yang udah lagi di tahap apakah kosong? Gimana ya kalau dilihat dari situasi mbaknya ini, karena di umur 30-an itu kita udah bukan pure pertemanan ya. Kita tuh nyari apa yang bisa dilihat dari seseorang tersebut gitu. Apakah seseorang tersebut itu bakal menjadi relasi kita untuk pekerjaan kita, relasi kita untuk menjadi membangun hubungan, bisa jadi juga seperti itu gitu. Dan kalau kita ngomongin konteks ngelihat kenapa sih nggak cocok gitu kan obrolan atau nggak berhubungan gitu dengan misalnya psikologi ya, mental health nggak berhubungan dengan psikologi ya itu mah cocok-cocokan juga sama aja gitu loh, harus cari yang cocok-cocokan aja. Jadi ya memang agak judi juga di situ ya, judi menurut gua. Jadi ya tetap nyari sih gitu kan. Menurut gua dia yang gua tangkep ya, dia ini karena mungkin udah ya tadi di umurnya ya, di umurnya, dan dia harusnya sadar mungkin dia ngerasain ini brother, dia ngerasain hal ini karena dia mungkin komunikasi di lingkungan. Bisa jadi harusnya dia kalau misalkan dia pengen yang kata dia yang dia inginin dapet yang nyambung segala macem, dia harusnya yang circle-nya sama kayak dia sih. Cari komunitas. Ya, cari komunitas sendiri. Kalau enggak ya lu masih di lingkungan lu gitu ya. Masih lu bergaul di situ ya lu nggak akan nyambung. Benar. Selagi lu nggak ngikutin di orang, lu nggak akan nyaman gitu loh. Iya. Lu mempertahankan ibaratnya apa sih? Diri lu sendiri. Jadi diri lu sendiri. Lu nggak palsu lah ceritanya. Kan lu mungkin lu ngelihat keadaan lingkungan lu itu kayaknya nggak maju-maju mungkin gitu kan, atau misalkan gitu-gitu aja ya. Mungkin lu ngerasa kayak gitu ya. Selagi lu nggak ngerendahin atau ngikutin alur mereka, bukan berarti untuk yang lain yang cuman hanya sekedar ngobrol ya, lu nggak akan dapat yang nyambung. Iya. Kecuali
Oli ya itu sarannya. Benar. Cari circle-nya lo. Ini nyari komunitas juga tuh PR lah. Mm-mm. Itu PR banget, mungkin lo harus aktif sosial media lah itu Ya, mah. karena udah melalang buana mungkin lo udah jadi udah terlalu apa Bener. ya, lo terlalu banyak yang lo telan gitu lo. Kenapa pria di usia 30 plus itu banyak yang sulit diajak serius? Kebanyakan ngejar uang semua. Terus apakah memiliki rumah pribadi itu kurang kesuksesan pria? Padahal nggak semua wanita menuntut pria harus punya rumah dulu loh. Bener, memang nggak semua perempuan itu menuntut harus punya tempat tinggal segala macam. Tapi ini sepengalaman gue ngelihat teman-teman gue yang sudah berkeluarga gitu kan. Memang pada awal-awalnya seperti itu gitu. Oke fine gitu kan. Nggak masalah. Lo punya apa kita gas. Maksudnya kita berkeluarga gitu kan. Terus lambat laun masalah muncul gitu kan. Mungkin ya tidak kenyamanan karena lo tinggal sama keluarga lo atau lo ngontrak di tempat yang kurang nyaman gitu kan. Akhirnya mulai berpikir apa untuk ngeredit atau beli cash atau segala macam lah mulai itu kan. Nah, pria mulai pusing tuh. Pria mulai pusing dengan permintaan dengan situasi yang ada gitu kan. Itu yang pernah dan banyak gua lihat dari cerita-cerita kawan gua sebagai pria ya. Gua dengar cerita dari teman-teman gua yang pria. Mereka pusingnya seperti itu sih. Iya. Ya sekarang kayak gini ibaratnya. Kalau misalkan apa namanya laki-laki alasannya mau nyari uang buat tadi memiliki rumah pribadi. Nah, oke, lo perempuan nggak nuntut gitu untuk apa namanya punya rumah dulu. Nah, nanti ketika lo udah berkeluarga, lo ngikut suami lo. Nah, ketika hidup lagi pas-pasan, nah lo ngomong lo nggak cocok dengan mertua, sering apa namanya nggak cocok dengan obrolan segala macem, atau misalkan sering namanya nggak tahu ya perempuan kadang ngerasa nggak nyaman dengan mertua. Nah di situ lo ngomong, nah di situ beban untuk laki-laki tadi itu. Nah makanya mungkin untuk pria yang apa mau ngejar uang duluan ya bagus menurut gua, dia udah mikirin sampai ke situ. Pilihan sih itu pilihan. Kalau lo udah siap nerima gara-gara lo udah mau berkeluarga, nah nantinya lo mau tinggal sama mertua dengan kondisi apapun lo harus terima ya nggak masalah kalau emang mau kayak gitu. Cuman nanti kalau udah kejadian ya jangan inilah, jangan kaget deh gitu. jangan kaget sih, itu yang paling penting ya. Ya gua rasa kayaknya udah cukup ya untuk video kali ini. Thank you udah mampir lagi ke YouTube kita. Kita Besok kita buat hal yang seru. apa tuh? Ada nanti kita buat challenge. Challenge apa? Enggak ada challenge oke. Nah, jadi ya gua tutup untuk video kali ini, gua tutup. Udah cukup untuk bahas curhat-curhatannya, motif apa, pendapat-pendapat kita gitu kan. Nggak semuanya ini benar. Gua ngingetin lagi, nggak semua yang dengan kita omongin ini benar. Ini hanyalah sebuah pendapat, bukan sesuatu yang harus jadi acuan gitu kan. Ini hanya sisi pandang. Tiap orang itu punya sisi pandang yang berbeda. Gue juga sama teman gue juga pasti punya sisi pandang yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita kedepannya punya konteks yang lebih oke lagi, kita bakal sharing-sharing lah kita bakal tunjukin lagi ke teman-teman gitu kan. Ya dan mungkin kalau misalkan orang ya kalian lah punya apa namanya pendapat atau misalkan mau curhat sini mau sharing ya boleh sih di komen gitu kan. Ada masukan juga boleh sih kita terima boleh, itu boleh, gitu. Boleh. Nah. Oke, gue tutup untuk ini. See you di next video guys. Bye bye.